Pendidikan bagi anak didik kita. Oleh karena itu, jadilah Anda sebagai seorang guru yang bisa menjadi contoh untuk anak didik kita semua, terutama kedisiplinan waktu, ya, itu pertama. Yang kedua, dengan cara kita harus menerapkan kepada anak itu tidak boleh pilih sih, ya, tidak boleh pilih sih. Anak yang pandai yang kita sayangi, yang kita utamakan, anak yang kurang kita tinggalkan, tidak boleh, ya. Atau mohon maaf, biasa kalau ini di pondok tidak ada, ya. Kalau di sekolah umum itu biasanya wali murid yang loyal itu muridnya walaupun bodoh diperhatikan, tapi wali murid yang tidak loyal, anaknya pandai pun tidak diperhatikan. Karena apa? Ada istilahnya pelicin untuk guru tadi, ini yang tidak boleh. Pada pondok pesantren saya tidak boleh ada, karena orang tua kan jarang datang sini. Tapi di sekolah umum kan masih sering ketemu, kadang bisa setiap hari ketemu. Itu kita perhatikan, ya. Dan jangan terlalu banyak memberi beban kepada santri, kepada murid. Terutama misalnya kalau di sekolah kita santri sudah belajar kira-kira satu hari dari jam 8 mulai sampai jam 12 siang misalnya, jangan terlalu dikasih beban PR yang banyak misalnya, atau tugas-tugas yang banyak. Dan tidak mungkin mampu, karena keterbatasan. Dari pagi itu mungkin masih istilahnya sudah 100% kemampuan untuk menerima pelajaran. Makin menurun waktunya, makin siang makin berkurang. Kondisi manusia, kita pun semacam itu. Di waktu pagi hari kita segar, kita bekerja di waktu pagi siap, apapun kerjaan masuk mampu. Tapi masuk jam 10, jam 11 mulai kendor, jam 12 mulai capek. Nah, kalau tambah beban dengan setelah ini, tambah beban dengan tugas-tugas yang begitu banyak, tidak mungkin selesai. Akhirnya apa? Terjadi gap antara guru dengan santri tadi. Ini harus kita perhatikan, ya. Ini harus kita perhatikan. Dan yang paling penting, guru adalah psikolog untuk murid. Jadi pertama sebagai guru itu harus bisa membaca sifat anak. Guru harus bisa membaca sifat anak. Kalau tidak bisa membaca sifat anak, nanti seorang guru yang akan kewalahan sendiri. Karena saya tadi anak macam-macam karakternya tadi. Kalau tidak bisa membaca, oh anak ini harus dengan cara keras, ini harus dengan cara lemah lembut, ini harus dengan cara begini, itu kita harus tahu. Sehingga anak tadi itu walaupun dengan berbeda karakter, kita tidak kebingungan kitanya sebagai seorang guru. 1 lawan 40, 1 lawan 30 itu berat sekali. Harus sekali. Nah, ini harus kita perhatikan dalam kehidupan sebagai tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Jangan sampai murid tadi memiliki satu penilaian bahwa guru ini tidak bisa kita pakai, guru ini tidak bisa kita anut. Jangan sampai semacam itu. Kita harus bisa berada di hati para santri-santri kita. Jadi di waktu kita ada, mereka bangga, tidak ada kita dicarinya. Kita sudah sama-sama itu. Jangan ada kita, dia tidak perhatikan, tidak ada kita, mereka bangga. Ini yang menjadi satu, bahwa ini ketidakberhasilan kita mendidik mereka. Kita harus kita perhati semacam itu, ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk pertama kalinya ini. Insya Allah kalau ini sama-sama kita terapkan, yakinlah pasti dari anak didik kita ini anak yang berhasil, walaupun dengan berbeda cara penangkapannya akan berhasil semua. Jangan sampai ada anak yang tidak berhasil dalam penangkapannya. Karena apa? Ya, kita harus memahami bahwa sekali waktu kalau anak didik kita berhasil, tidak pernah disebut gurunya. Anak kita jadi seorang ulama, jadi orang berkedudukan tinggi. Siapa sih orang tuanya? Tapi di waktu anak tidak berhasil, anak itu tidak ada manfaat di masyarakat, siapa sih gurunya? Gimana sih sekolahnya? Siapa yang rusak? Kita yang rusak. Jadi usahakan bahwa jangan sampai orang beranggapan ketidakberhasilan anak itu karena pondok kita, karena guru kita, karena diri kita. Jangan sampai. Jadi maksimalkanlah tugas Anda. Yang paling utama